102, 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabtadi hadhil jilsah bi qira'ah ad-du'a awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kama al'ada sanabtadi hadhihi al-tadabbur mawdu'i bi qira'ati surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل
kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Sadaqallahul azim. Langsung kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, yang mereka beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati, illa, kecuali, wa antum, sedangkan kalian, muslimun, dalam kondisi Islam, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, seraya berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah, wadhkuru, dan ingatlah, ni'matallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian, iz kuntum, ketika kalian, a'daan, bermusuh-musuhan, fa'allafa, maka Allah menyatukan, baina qulubikum, di antara hati-hati kalian, fa'asbahtum, maka kalian semua menjadi, bini'matihi,
nikmat Allah. Ikhwana, bersaudara. Wa kuntum, sedang kalian dulunya, ala syafa hufratin, di atas tepi jurang, minan nar, dari api neraka. Fa'anqadhakum, maka Allah menyelamatkan kalian, minha, darinya. Kadzalika, demikian itulah, yubayyinullah, Allah menjelaskan, lakum, untuk kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kalian semuanya, tahtadun, mendapatkan petunjuk. Baik, inilah surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Tema aslinya dari ayat 100. Ya, tema aslinya dari ayat 100. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi, mengajarkan kepada kita semuanya melalui nabinya, membangun masyarakat Islam. Membangun masyarakat Islam. Bagaimana cara kita berislam. Ayat ini mungkin nanti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dijelaskan. Kalau tidak cukup pagi hari ini, ya kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Maka kita tadi seharusnya menyinggung tajwid, tapi tajwid di sini sudah ada tahsin. Jadi kita lebih kepada tadabbur makna. Kita akan tuliskan dulu di sini. Ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. 102. Ini tulisan ini namanya tulisan apa? Tulisan gundul ya. Bapak-bapak pasti bisa bacanya kan? Coba lihat. Ya. Illa, itu bisa baca kitab kuning. Jadi teknik belajar baca kitab kuning itu cuma berapa menit langsung bisa ya. Jadi kalau sama saya bisa berapa menit langsung bisa baca kitab, nggak perlu mondok terlalu lama gitu. Baik, ini contohnya ini tulisan Arab tanpa harokat. Maka dari itu penting kita kalau kita menghafal Al-Quran itu pastikan kita bisa menulisnya. Misalnya bapak-bapak hafal Qul huwallahu ahad, hafal semua nggak?
Ada yang nggak hafal surat Al-Ikhlas? Ya, coba nanti dituliskan. Saya hafal Qul huwallahu ahad. Kira-kira saya bisa nuliskan? Tulis di kertas kosong putih. Gak usah lihat mushaf. Tulis. Apa jadinya tulisan kita itu? Nah, kalau itu belum bisa, masih acak-acakan, masih salah, masih nggak beraturan, nggak masalah. Cocokin lagi dengan mushaf. Oh, berarti saya salahnya di sini. Tutup lagi mushaf. Tulis lagi. Cocokin lagi sampai benar. Nanti Bapak akan belajar satu ilmu yang sangat hebat di situ. Dan ketika Bapak sudah bisa menulis dengan baik dan benar tanpa melihat mushaf, maka disitulah Bapak akan baca Al-Quran lebih fasih, tajwidnya lebih benar, dan sulit untuk salah. Ini teknik ini mahal, Pak. Metode ini mahal. Jadi seperti itu. Metode tatbiki. Bagaimana kita betul-betul dikoh dobit pemahaman kita tentang Al-Quran. Baik, itu tentang qiraah. Kita akan bahas di sini ayat. Ayat ini diawali dengan kalimat nida. Kalimat nida, panggilan. Biasanya di antara kita ada yang merangkum seluruh Al-Quran, diambil ayat-ayat nidanya, disebut dengan nidaul mu'minin. Ayat-ayat nidaul mu'minin, jumlahnya ada berapa? Ini berapa ini? 88 ini? 88. Untung tadi ditulis atasnya ya. Tapi ini sudah paham insya Allah, karena kita sudah terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Di mushaf kita itu kalau tulisan angka ayat itu pakai yang di atas atau pakai yang di bawah? Pakai yang di bawah. Itu artinya mushaf Al-Quran itu menjaga bahasa asli Al-Quran. Menjaga bahasa asli Al-Quran. Seandainya bukan karena Al-Quran, tidak begitu penting kita mempelajari bahasa Arab. Seandainya bukan karena Al-Quran, maka tidak begitu penting kita belajar bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu akan sama dengan bahasa Inggris, dengan sama dengan bahasa Perancis dan bahasa-bahasa yang lain. Tapi dengan adanya Al-Quran, bahasa Arab menjadi penting buat kita. Maka syukur kalau di sini, di masjid ini ada pelajaran bahasa Arab. Kayaknya santri top ini. Jadi di sini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Wahai orang-orang yang sudah beriman, sudah mengaku dirinya beriman. Tapi kalau manusia biasa nggak termasuk panggilan ini. Manusia pada umumnya itu nggak termasuk. Maka ayat Al-Quran itu ada yang temanya orientasi tujuannya kepada manusia pada umumnya, ada yang tujuannya intern. Nah, ayat ini adalah ayat intern. Kepada siapa? Ya kepada kita. Masa kepada mereka-mereka yang nggak ke masjid, pada mereka-mereka yang ke gereja dan lain sebagainya, pada mereka-mereka yang nggak punya agama. Tapi kalau ini adalah khusus untuk orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Rukun iman. Sudah paham semua kan? Apa makna ittaqu?
Ada yang mengartikan takutlah, ada yang mengartikan takwalah. Apa makna ittaqu? Takwalah. Di Al-Quran ada wattaqun nar. Ada tulisan wattaqun nar. Dan ini artinya gimana? Dan takwalah kepada neraka gitu. Kalau ini ittaqullah, ini ittaqun. Nah, terus gimana? Ini annar. Annar itu apa? Neraka. Ini Allah. Jadi Allah disamain sama neraka gitu. Nah, ini perlu dipahami. Ya, perlu dipahami. Wattaqu artinya adalah kita harus membuat wiqayah, membuat perlindungan. Kita harus membuat perlindungan antara diri kita dengan sesuatu yang ditakutkan. Kita harus membuat perlindungan antara diri kita dengan sesuatu yang ditakutkan. Maka kalau wattaqun nar berarti antara diri kita dengan neraka itu harus ada pelindungan, harus ada tameng. Harus ada tameng, harus ada tapir yang begitu kuat supaya kita itu enggak berhubungan dengan neraka. Terus kalau ittaqullah supaya kita enggak berhubungan dengan Allah begitu? Enggak. Nah, ittaqullah. Nah, kita lihat Allah itu punya sisi godobnya, punya sisi kemurkaannya. Allah itu punya sisi kemurkaannya. Jadi kita itu harus membuat perlindungan, melindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ittaqullah. Di sini kita juga harus berlindung dari api neraka, di sini juga harus berlindung dari kemurkaan Allah. Nah, kemudian haqqa tuqatih. Kalimat hak. Jadi kalimat hak itu gimana ya? Kalau kita tancapkan tancapkan tombak atau apa, tancapkan tiang, kemudian tiangnya nggak bergerak kokoh, itu namanya hak. Kalau kita memasang bata, kemudian bata itu tepat di posisinya, tidak bergerak, itu namanya hak. Tapi kalau kita menempatkan sesuatu tapi masih kadang doyong kanan, doyong kiri, kadang ke depan, ke samping, itu namanya bukan hak. Begitu juga di dalam hati kita, keimanan di dalam hati kita. Kalau kita punya keimanan masih kadang-kadang geser, kadang-kadang nggak percaya, kadang-kadang ragu, itu belum menjadi hak. Maka supaya menjadi haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya keimanan yang kokoh, itulah yang diperintahkan Allah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita beriman tidak kufur kepada Allah. Kita bersyukur tidak kufur kepada Allah. Kita zikir tidak melupakan Allah. Kita taat kepada Allah dan tidak memaksiati Allah. Para sahabat dulu ketika mendengar ayat ini putus asa. Para sahabat dulu ketika mendengar ayat ini putus asa. Ya Rasulullah, kalau kita suruh takwa dengan sebenar-benar takwa seperti ini, apa kita sanggup? Maka setelah itu turun ayat surat At-Taghabun ayat 16.
berbunyi. Nulis sendiri, hapus sendiri, jelaskan sendiri. Nah, di dalam At-Taghabun itu dikatakan fattaqullah, fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Di sini bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Bapak pilih mana? Pilih yang ini apa yang ini? At-Taghabun. Nah, itu biasanya begitu. Jadi ternyata Allah menurunkan jawabannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu diri kalian. Biasanya kalau sudah dikatakan semampu kalian, nah kemampuan diukur sama diri kita sendiri, nggak boleh. Saya kenapa nggak ngaji? Saya nggak mampu, Pak. Ya. Itu berarti ngukur diri kita sendiri. Nggak mampu itu yang tahu siapa? Yang paling tahu kita nggak mampu atau tidak itu siapa yang paling tahu? Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka jangan coba membohongi Allah. Kita nggak sholat ke masjid, nggak mampu ya Allah. Ya kan? Padahal kita kalau berjalan ya mampu, berangkat ke masjid ya mampu, tapi kita sendiri yang membatasi diri tidak mampu. Nah ini nggak boleh seperti itu. Karena kalau begitu nanti kita nggak jujur. Kalau tidak jujur nanti jadilah kita ada berlawanan dengan ini, berlawanan dengan iman atau orangnya menjadi mukmin. Orang yang mukmin sejati kemudian yang rusak keimanannya itu disebut orang yang mukmin sejati itu namanya mukmin. Kalau rusak imannya namanya fasik. Kalau fasik itu jelas orang ngakunya beriman tapi amalnya bukan amal orang mukmin. Tapi kalau orang ngaku beriman tapi hatinya tidak beriman, namanya munafik. Apa kerjaan orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah. Ingin menipu Allah. Dia bisa melakukan tapi dia pura-pura tidak bisa melakukan. Di zaman Nabi yang sering terlihat itu ketika perang, ketika disuruh untuk berperang, ketika disuruh untuk infak, ketika disuruh untuk sedekah, bilang sama takmir masjid, saya nggak mampu infak. Apalagi 100.000 sebulan, besar. Saya mampunya 1.000. Padahal penghasilannya 5 juta, 10 juta, 100.000 aja nggak mampu. Nah ini nanti khawatirnya kita masuk kepada mencoba menipu Allah. Padahal infak itu untuk siapa? Untuk Allah. Tujuannya kepada Allah. Tujuannya kita taat kepada Allah. Dan Allah akan kembalikan kepada diri kita sendiri. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian ayat berikutnya wala tamutunna. Sampai sini dulu. Janganlah kalian sekali-kali mati. Bisa nggak Pak?
Janganlah kalian sekali-kali mati. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kematian itu yang ngatur bukan diri kita. Yang ngatur siapa? Allah. Yang bikin sebab kita mati siapa? Allah. Ada Allah bikin sebab mati karena jantung. Allah bikinkan sebab mati karena virus corona. Allah bikinkan sebab mati karena dapat hadiah. Dapat hadiah kaget, Pak. Saking ininya kagetnya akhirnya shock, bawa ke rumah sakit meninggal. Ada yang masuk angin, ada macam-macam. Kematian di muka bumi ini kalau dihitung sebab-sebabnya itu ribuan. Artinya apa? Artinya suatu waktu kita bisa mati. Naik sepeda? Ada nggak orang yang naik sepeda mati? Ada apa? Olahraga naik sepeda itu maksudnya pengen apa? Tapi ini malah mati, Pak. Gue segitu, gak lama terus jatuh, pusing, ditolong sama temennya nggak bisa, dikasih napas buatan juga nggak bisa, lewat. Ada, Pak. Pengen sehat tapi UGD masuk pasien gawat darurat, sakit parah, harus dioperasi. Dokter ahli bedahnya izin dulu pulang, dokter ahli bedah pulang. Nggak datang ke rumah sakit. Taunya dokternya yang meninggal, pasiennya masih hidup. Padahal parah Pak. Jadi kita harus benar, punya prinsip, punya keimanan, punya zon, itu harus dibimbing dengan Al-Quran. Jangan zon kita itu dibimbing dengan informasi media. Yang media itu berasal dari ada 1% orang yang mengatur seluruh dunia. Kata Dr. Ihsanuddin Nursi. Mereka punya penelitian. Jadi seperti itu. Maka zon kita harus terbimbing dari Al-Quran. Jangan sampai lari dari Al-Quran, nanti kita bimbang, lihat informasi ini begini, bingung. PPKM, vaksin, masker. Kata Dr. Ihsanuddin Nursi, orang Indonesia ini semakin hari semakin bodoh. Kenapa? Karena banyak kekurangan oksigen. Kenapa banyak kekurangan oksigen? Karena oksigennya dihambat. Pakai apa? Pakai masker. Karena oksigennya pilih mana, oksigen atau masker? Oksigen. Oleh karena itu Allah berfirman, was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh, ketika waktu subuh itu kita bisa bernafas. Dijadikan kalimat sumpah oleh Allah karena penting. Karena oksigen itu sangat penting. Ketika oksigen itu masuk ke otak, sehingga otak kita akan bekerja dengan baik dan kita menjadi cerdas. Dan otak kita itu lebih pintar mengatur tubuh kita daripada kita sendiri. Ya, darah, jantung, ginjal, paru-paru, metabolisme tubuh. Satu hari itu sel-sel yang rusak itu berapa, Pak? Satu hari sel-sel kita yang diganti itu berapa? Ada nggak datanya? Mana dokter? Nah, kalau semakin tua, sel yang harus diganti itu semakin banyak. Sel yang rusak lebih banyak daripada sel baru. Kalau anak muda, anak kecil, sel barunya lebih banyak daripada sel yang rusak. Makanya anak kecil bangun tidur juga wangi, Pak. Bayi itu kita cium-cium aja nggak mandi, wangi. Kenapa?
karena sel barunya lebih banyak daripada sel yang rusak. Kalau kita ini saya kasih tahu ini hari ini. Maka semakin tua itu semakin kita nggak enak lihatnya, karena sel rusaknya itu lebih banyak. Karena kalau anak muda itu, anak kecil, pertumbuhan tuh 80% sel baru, 20% sel yang rusak. Sehingga sel yang rusak ketutup dengan sel yang baru. Kita lihat anak kecil lucu, pengen nyium gitu. Kemudian kulitnya juga segar. Coba lihat orang tua. Ya. Karena kematian tidak mungkin kita atur, karena kematian yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, ini ada kalimat istisna. Kalimat apa? Istisna. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu namanya istisna, pengecualian. Maka kita kalau belajar agama itu harus belajar istisna. Karena kalau nggak belajar istisna, kita akan benci sama agama. Orang lain yang kita sampaikan syariat itu akan lari dari kita kalau kita tidak memahami istisna, pengecualian. Sholat di masjid berjamaah wajib bagi laki-laki, kecuali. Nah, itu namanya istisna. Istisna itu kecuali. Semua hukum wajib dalam Al-Quran itu pasti ada istisnanya, pasti ada pengecualiannya. Kemarin belajar di akhir juz 5 itu ada innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka paling bawah, kelaknya api neraka. Kemudian ayat selanjutnya ada istisna, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tahu, nggak jadi serem, kita. Oh, ada pengecualian. Nggak boleh ke masjid, serem nggak? Kecuali orang pakai masker. Nggak boleh ke masjid, serem, kecuali orang yang suci. Babi hukumnya haram dimakan. Siapa? Babi hukumnya haram dimakan kecuali terpaksa. Kalau terpaksa boleh, Pak. Tapi terpaksanya bukan ukuran nah, wah saya makan babi lah. Kenapa terpaksa? Kenapa terpaksa? Ya enaknya, enak babi misalnya. Itu nggak bisa. Misalnya kita pergi ke Cina, di tengah-tengah kota di sana, kita nggak bisa akses makanan yang halal. Di situ adanya cuma warung-warung sate babi, gulai babi, dan seterusnya. Sementara perut kita sangat lapar. Sholat tuh harus berdiri, kecuali. Jadi istisna. Kita nggak bisa mati kecuali dalam kondisi muslim. Berarti apa yang harus kita lakukan? Standby dalam Islam. Standby dalam Islam. Tidak boleh lepas dari Islam. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Karena kita tidak bisa mengatur kematian, maka bisanya ikhtiar kita adalah tetap berpegang teguh kepada Islam. Jangan lepas dari Islam. Itu maksud ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, seperti itu. Jadi Islam itu apa? Islam itu adalah artinya
selamat. Terus artinya apa lagi? Islam itu berserah diri, pasrah. Di akhir Al-Baqarah itu Ibrahim ketika Allah bicara dengan idh qala lahu rabbuhu aslim. Apa jawab Ibrahim? Aslamtu lillahi rabbil alamin. Itu Nabi Ibrahim. Kita juga begitu. Kalau kita Islam itu pasrah kepada Allah. Karena Allah yang ngatur hidup kita, karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memelihara kehidupan kita. Kenapa kita mesti mengkhawatirkan kehidupan kita? Kadang-kadang kita maunya mikir sendiri. Bagaimana saya ini keluarga itu harus begini, ekonominya harus begini. Kalau punya anak banyak nanti khawatir. Ya. Maka manusia berpikir bagaimana supaya hidupnya sejahtera. Maka anaknya dibatasi. Ibunya berpikir lagi, waduh saya kalau melahirkan begini rusak semua komponen tubuh saya, tidak cantik lagi, nanti rusak. Itu kan pikiran Anda. Tapi kalau kata Allah, wala taqtulu auladakum min imlaqin, jangan kamu bunuh anakmu karena takut. Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepada kamu, wa iyyahum, dan juga kepada mereka anak-anakmu, kata Allah. Gak jelas itu. Terus di Ali Imran ayat 6, wa huwallazi yusawwirukum fil arham, dialah Allah yang membentuk kalian semuanya itu fil arham, di rahim-rahim. Rahim itu kalimatnya ro, ha, dan mim. Rahim itu kalimatnya ibu-ibu ro ha dan mim. Ibu punya nggak rahim? Ada. Dari mana nama itu? Nama itu dari nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita nggak bangga? Kenapa ibu-ibu nggak bangga punya anatomi tubuh yang itu titipan Allah, rahim. Yang rahim itu di dalam surah Ali Imran ayat 6, wa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang mengurus rahim itu. Allah yang mengurus rahim itu, bukan kita. Memang siapa yang membesarkan satu zigot daging kemudian jadi ada mata, kemudian ada kepala, ada jantung, ada kaki, dan seterusnya? Siapa yang? Itu Allah. Jadi kadang-kadang kita nih mikir diri sendiri, padahal itu yang mengurus Allah. Di tempat kami di sana Kampung Muhajirun itu ibu-ibu banyak yang punya anak 10, 16. Yang ditungguin suaminya cuma 2, anak 16. Lahirnya yang ditungguin suami cuma 2. Hidup semua, makan semua. Saya saudaranya 11. Saudara saya itu 11. Saya anak pertama. Paten. Anak saya sekarang itu yang di perut, sekarang yang di rahim istri saya itu yang ke-9. Kata Nabi, ketika mulai milih istri, Nabi sudah berpesan, tajawazul walud dan walud. Pilihlah, menikahi dengan wanita yang potensi banyak anak. Kata Nabi, bukan kata saya. Pilihlah wanita yang punya potensi banyak anak. Ini malah dibatasi. Anak itu rezeki apa musibah?
rezeki kok ditolak. Kadang-kadang kita yang rezeki ditolak. Baik. Jadi Islam itu kita harus pasrah kepada Allah. Biarkan Allah yang mengurus. Kita ikhtiar yang diperintahkan kepada kita, ikhtiar yang sebenarnya mudah Allah perintahkan kepada kita, udah ibadah. Ya. Kalau masalah dunia ya kerjakan, kalau kerja ya berangkat aja. Kalau cari kerja ya kerja aja, nggak usah pikirin nanti saya harus dapatnya sekian, nggak usah. Itu yang nentuin Allah. Kita kerja aja, udah kalau mau dagang aja udah. Masalah dapatnya berapa, ininya berapa, itu nanti Allah. Ada yang gaji 1 juta tapi anaknya 11, hidup semua. Ada yang gajinya 10 juta, anaknya cuma 1, itu pun nakal, lawan sama orang sempurna. Baik, jadi ini satu ayat ini. Jadi ayat berikutnya mohon maaf harus ditunda pada minggu depan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dan konsisten dalam Islam, sehingga nanti kalau Allah memanggil kita menjadi manusia-manusia dan yang dipilih wala tamutunna illa wa antum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.